Alkitab. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas salah satu tokoh Alkitab yang dikenal karena berhasil sembuh setelah ia mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Nah, kira-kira siapa ya tokoh Alkitabnya? Ada yang tahu? Jemaat? Betul banget. Hari ini kita bakal bahas soal Naaman. Langsung aja kita bahas satu persatu dari awal. Nah, Naaman ini adalah seorang yang berasal dari bangsa Aram yang merupakan musuh dari bangsa Israel. Naaman ini dikenal sebagai panglima perang yang dihormati dan juga disayangi oleh rajanya karena kepemimpinannya ini membawa kemenangan bagi bangsa Aram. Namun, Naaman ini gak percaya Tuhan karena ia merupakan penyembah berhala, yaitu penyembah dewa Rimon. Meskipun mempunyai kedudukan yang tinggi, Naaman ini mengalami penyakit kusta yang saat itu dianggap najis dan merusak tubuh, sehingga itu menurunkan wibawanya sebagai panglima tertinggi. Padahal penyakit kusta yang dialami oleh Naaman ini nggak seperti yang kita bayangin ya Sobat Clickers. Kusta yang dialami oleh Naaman ini dalam bahasa Ibrani-nya Sa'at, yang merupakan istilah umum dari berbagai jenis penyakit kulit. Fakta bahwa Naaman ini masih bisa memimpin pasukan dan menghadap raja membuktikan bahwa sebenarnya penyakit yang dialami oleh Naaman ini bukan penyakit yang mematikan atau penyakit Hansen, melainkan gangguan kulit seperti vitiligo, psoriasis, dan leukodema yang merupakan penyakit kulit yang membuat kulit itu semakin memutih dan bersisik, tapi nggak membuat anggota tubuh membusuk. Di tengah penderitaannya, Tuhan ini memakai gadis tawanan dari bangsa Israel yang bekerja sebagai pelayan istrinya sebagai petunjuk kesembuhan. Gadis ini tuh berkata bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bernama Elisa bisa menyembuhkan penyakitnya Naaman. Nah, mendengar hal ini pastinya Naaman tuh melihat adanya harapan untuk kesembuhannya. Setelah itu Naaman langsung bergegas bersama dengan para pegawainya untuk mencari Nabi Elisa. Tapi ketika Naaman mendatangi Nabi Elisa menggunakan kuda, kereta, dan juga membawa hadiah besar, Nabi Elisa ini nggak menemuinya secara langsung, melainkan Nabi Elisa mengutus pelayannya untuk menyampaikan pesan kepada Naaman untuk mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan. Mendengar hal ini, pastinya Naaman tuh kecewa dan bahkan ia sempat meremehkan cara penyembuhan dari sakit penyakitnya itu. Ia membayangkan akan terjadi mukjizat yang besar, seperti Nabi datang, mengangkat tangan, dan mengarahkan tangannya di atas penyakitnya dan sembuh. Bukan dengan cara sederhana seperti mandi di sungai. Ia juga sempat menganggap bahwa sungai-sungai yang ada di negerinya seperti Damsyik itu lebih indah dan lebih baik daripada Sungai Yordan. Makanya di awal-awal tuh Naaman sempat menolak untuk taat. Namun setelah mendengar nasihat dari pegawainya, Naaman pun memutuskan untuk merendahkan diri dan juga mengikuti instruksinya. Naaman mandi sebanyak 7 kali di Sungai Yordan dan hasilnya luar biasa banget. Kulitnya sembuh total dan bahkan seperti kulit bayi. Nah, dari proses inilah Naaman belajar untuk merendahkan diri dan juga taat. Kesembuhan itu mengubah hidup Naaman. Dari saat itulah Naaman menyatakan imannya dan berkata bahwa tidak ada Allah yang benar selain Allah Israel. Naaman pun sempat meminta tanah dari Israel untuk dibawa kembali agar ia bisa beribadah di atas tanah tersebut. Nah, Sobat Clickers, melalui kisah Naaman ini kita belajar satu hal penting, bahwa Naaman itu sembuh bukan karena status, jabatan, ataupun kuasa yang ia punya, melainkan karena Naaman mau merendahkan diri untuk mendengar saran dan juga nasihat dari beberapa orang yang telah diutus Tuhan sebagai petunjuk kesembuhannya. Tuhan sering bekerja dengan cara yang sederhana dan bahkan menolong setiap orang tanpa peduli status, jabatan, ataupun kuasa. Asalkan kita mau merendahkan diri untuk taat. Gimana nih Sobat Clickers? Dari kisah Naaman tadi, mana bagian yang paling favorit atau bagian yang udah tahu? Jangan lupa buat komen, klik like, dan juga subscribe. Saya Serena, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Klik berikutnya. Dadah!